Pos R10 ingatkan pendaki patuhi aturan kesehatan dan radius aman Kawah Kerinci. Sekolah rakyat akan diprioritaskan untuk suku anak dalam di Kabupaten Merangin. Anggaran minim, sejumlah daerah terancam tidak dapat berpartisipasi pada Porprov tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Minggu 23 November 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita dan saya Karaniliana, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, Gunung Api Kerinci saat ini berstatus level 2 waspada. Meski jalur pendakian masih dibuka, namun petugas mengimbau para pendaki untuk tetap mematuhi persyaratan kesehatan dan tidak boleh memasuki radius berbahaya 3 km dari kawah gunung. Aktivitas Gunung Kerinci masih terpantau melalui pengamatan visual dan instrumental di pos pengamatan Gunung Api Kerinci, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Lindung Jaya, Kecamatan Kayu Aro. Petugas mencatat adanya peningkatan kegempaan yang bersifat fluktuatif sejak 2 pekan terakhir. Dalam status level 2 waspada, meski masih diizinkan melakukan pendakian, namun para wisatawan dan pendaki hanya diperbolehkan berada di titik aman dan tidak diperkenankan untuk mendekati gunung dalam radius 3 km dari kawah aktif. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Kerinci Seblat, David, mengatakan, untuk dapat melakukan aktivitas pendakian Gunung Kerinci, setiap wisatawan dan pendaki harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, di antaranya menunjukkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Pendaki Gunung Kerinci, demi keselamatan pendaki, kita minta mereka untuk melapor dan juga mereka wajib juga mendapatkan surat kesehatan dari tenaga kesehatan terdekat. David mengimbau wisatawan dan pendaki untuk mematuhi aturan kesehatan dan batas jarak aman, hingga adanya rekomendasi terbaru dari pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Pos Pengamatan Gunung Api Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Meski telah mengantongi surat keterangan hukum usaha, namun 124 koperasi desa dan kelurahan di Batanghari belum maksimal. Persoalan itu disebabkan belum adanya modal usaha. Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batanghari saat ini telah dibentuk dengan jumlah 124 unit. Meski telah terbentuk, namun pelaksanaan koperasi belum maksimal karena terkendala belum adanya modal dan gerai usaha. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Idrus, mengatakan, saat ini pengurus koperasi masih melakukan pembenahan, salah satunya mempersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan. Idrus meyakini koperasi desa dan kelurahan Merah Putih baru akan efektif pada tahun 2026 sesuai peruntukannya. Untuk 124 desa kelurahan Koperasi Merah Putih Kabupaten Batanghari itu semuanya model pembentukan baru. Kalau bicara personal, ya kalau badan hukumnya oke, itu beroperasional. Tapi kalau untuk usaha gerainya belum beroperasional. Karena itu tadi kita pembentukan baru. Selain membantu permodalan, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih juga dapat membantu pengembangan potensi usaha UMKM yang ada di desa maupun kelurahan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sekolah rakyat di Kabupaten Merangin akan diprioritaskan untuk anak-anak dari warga suku anak dalam SAD. Rencananya, sekolah rakyat akan dibangun di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko dengan luasan lahan 8 hektar. Sekolah rakyat menjadi program andalan pemerintah pusat untuk memberikan akses pendidikan gratis untuk anak dari keluarga tergolong miskin.
Selain mengurangi angka putus sekolah, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Merangin saat ini telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat pada Kementerian Sosial. Rencananya sekolah rakyat akan dibangun di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko dengan luasan lahan 8 hektar. Sekolah rakyat di Kabupaten Merangin akan diprioritaskan untuk warga suku Anak Dalam. Masih banyak anak-anak dari warga suku Anak Dalam yang belum mendapatkan pendidikan formal menjadi alasan pemerintah Kabupaten Merangin memprioritaskan sekolah rakyat untuk warga SAD. Itu sekolah rakyat itu sekolah gratis, nanti ada asramanya. Kalau menurut Menteri Sosial, insya Allah kita akan dibangun 2026 dan salah satunya nanti saudara-saudara kita yang suku Anak Dalam akan menjadi prioritas untuk sekolah di situ. Intinya pemerintah maunya semua anak-anak Indonesia ini harus mendapatkan pendidikan yang layak dan mereka harus sukses dan pintar. Terdapat 15 kelompok warga SAD yang tersebar di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin. Sebagian dari warga SAD ini sudah ada yang tinggal di permukiman khusus dan sebagian lagi terpaksa tinggal di tengah perkebunan sawit. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong percepatan pembangunan dapur SPPG untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan dengan optimal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Tahnia. Selamat sore Tahnia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dapat kami laporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan dapur SPPG. Percepatan ini sebagai bentuk upaya agar program yang diinisiasi Presiden Prabowo dapat menyentuh seluruh penerima manfaat, mulai dari pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dari 393 target pembangunan dapur SPPG di Provinsi Jambi, sebanyak 88 unit dapur SPPG sudah siap dibangun dan 50 dapur SPPG lainnya siap beroperasi melayani pemenuhan gizi penerima manfaat di wilayah Provinsi Jambi. Agar percepatan pembangunan dapur SPPG ini dapat diselenggarakan dengan baik, tentunya dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, terutama pemerintah kabupaten kota. Pemirsa, pemerintah kabupaten kota dapat mendorong dan mengawasi percepatan pembangunan dapur SPPG di daerah. Hingga akhir tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 60 dapur SPPG agar dapat beroperasi di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Di Kabupaten Batanghari sendiri, saat ini sudah ada sebanyak 4 dapur SPPG yang siap beroperasi. 2 dapur SPPG terletak di Kecamatan Pemayung dan 2 dapur SPPG lainnya terletak di Kecamatan Muara Bulian. Hingga saat ini, tim Satgas Percepatan MBG akan lebih fokus memperluas jangkauan dapur SPPG dengan selalu melibatkan pihak swasta, camat, dan kepala desa serta calon investor. Dengan adanya program MBG ini tentunya memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, mulai dari proses memasak hingga pengemasan opreng dan pendistribusian MBG kepada penerima manfaat. Percepatan pembangunan dapur SPPG ini tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya penerima manfaat. Masyarakat menilai MBG dapat membantu menunjang pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga dapat menurunkan pengeluaran rumah tangga. Dan adanya program MBG ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Jambi. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Tahnia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Saudara, sejumlah daerah terancam tidak dapat berpartisipasi pada penyelenggaraan Porprov tahun 2026 karena minimnya anggaran. Dari 11 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi, baru 5 daerah yang menyatakan siap mengirimkan atletnya pada Porprov tahun 2026. Alokasi anggaran yang minim membuat sejumlah daerah terancam tak dapat berpartisipasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dari 11 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi, baru 5 daerah yang menyatakan siap mengirimkan atletnya.
Sejumlah daerah yang belum memastikan ikut pada penyelenggaraan Porprov meminta waktu hingga 30 November atau hingga ketok palu APBD untuk membahas bersama DPRD. Tenggat waktu tersebut menjadi batas akhir apakah usulan daerah untuk alokasi anggaran Porprov disetujui Dewan dan dapat masuk dalam APBD. Sudirman menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi telah merencanakan alokasi anggaran 10,8 miliar rupiah untuk hibah KONI, yang di dalamnya termasuk anggaran penyelenggaraan Porprov tahun 2025. Penyediaan alokasi anggaran tersebut menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan diri siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov yang direncanakan akan dimulai pada akhir 2026. Pemprov itu sudah mengalokasikan hibah untuk KONI Provinsi Jambi itu di 2026 itu direncanakan 10,8 miliar. Itu nanti kita alokasikan juga di dalamnya adalah untuk Porprov Provinsi Jambi. Kemarin kita sudah mendiskusikan dengan Tanjung Jabung Barat, itu sudah ada bersedia jadi panitia menjadi tuan rumahnya, sudah ada kesediaan. Cuma dari rapat kemarin baru ada 4 atau 5 kabupaten kota yang menganggarkan. Tapi minta waktu finalisasinya itu sampai dengan 30 November ya. Karena akan ada ketok palu itu di 30 November paling lambat. Porprov merupakan ajang olahraga multi-event tingkat provinsi yang bertujuan untuk menjaring bakat atlet-atlet muda dan meningkatkan prestasi olahraga daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pemerintah Provinsi Jambi buka rencana pembangunan bandara internasional. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi membuka rencana membangun bandara internasional dengan menggandeng investor swasta nasional. Ada 2 lokasi utama yang dipilih untuk menjadi titik pembangunan bandara baru, yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Belum memiliki bandara berkaliber internasional, pemerintah Provinsi Jambi membuka rencana membangun bandara internasional dengan menggandeng investor swasta nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, rencana tersebut sudah diimplementasikan dengan membuka komunikasi dengan pihak investor yang berminat untuk menjadi penyokong pembangunan bandara. Pada penjajakan tahap awal, pihak investor telah menjanjikan bakal melakukan pembicaraan mendalam terkait teknis penggarapan rencana pembangunan bandara. Sudirman menjelaskan, ada 2 lokasi utama yang dipilih untuk menjadi titik pembangunan bandara baru, yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kedua titik tersebut dinilai memiliki poin strategis, baik dari sisi kemudahan akses hingga luas lahan yang tersedia untuk mewujudkan bandara internasional. Diharapkan rencana ini menjadi langkah maju untuk mendukung percepatan akses pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Kami kemarin sudah kedatangan investor yang berupaya dan ingin membangun bandara internasional. Jadi pertemuan awal dengan kami saya pun sudah laporkan dengan Pak Gubernur, mudah-mudahan akan ditindaklanjuti dalam 1-2 bulan ini. Ada 2 areal yang menjadi calon itu, satu di Muaro Jambi, satu di Tanjung Jabung Timur. Keberadaan bandara menjadi krusial sebagai pintu gerbang penggerak orang dan barang yang berperan dalam meningkatkan perekonomian, perdagangan, investasi hingga pariwisata. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tebo masih rendah. Dari 22.000 lebih kendaraan yang menunggak pajak, baru 1.806 wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak di kantor Samsat Tebo.
kesadaran masyarakat Kabupaten Tebo dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Hingga pertengahan November ini, program pemutihan pajak yang sudah berjalan sejak 19 Agustus baru diikuti 1.806 wajib pajak dari jumlah 22.000 lebih wajib pajak. Jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Kabupaten Tebo didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan total lebih dari 22.000 unit. Kepala UPT Samsat Tebo, M. Ridwan, mengimbau masyarakat segera memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Untuk saat ini ya masih rendah ya. Memang untuk tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak saat ini agak menurun. Kami menghimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan, masyarakat Tebo khususnya, manfaatkanlah program pemutihan ini. Kebetulan program pemutihan ini berakhir sampai tanggal 22 Desember tahun 2025. M. Ridwan menegaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penting pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula opsen pajak yang diterima daerah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi penuh waktu oleh pemerintah Kota Jambi. Proses ini dilakukan selama memenuhi syarat dan kebutuhan daerah yang telah ditetapkan. Kabar baik datang bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi. Melalui kebijakan baru, pemerintah memberikan peluang bagi P3K paruh waktu untuk meningkatkan status menjadi P3K penuh waktu. Perubahan status ini akan diputuskan melalui sejumlah tahapan, mulai dari evaluasi kinerja, pemetaan kebutuhan formasi, hingga rekomendasi instansi terkait. Jika diangkat menjadi P3K penuh waktu, tenaga kontrak akan mendapatkan kepastian status kepegawaian dan peningkatan hak kesejahteraan. Kabid Pemberhentian, Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, kebijakan terbaru ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Kesempatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi tenaga P3K paruh waktu yang telah memberikan kinerja terbaiknya. 3K paruh waktu bisa nantinya diangkat menjadi penuh waktu yang 119 orang itu apabila nantinya ada ketersediaan formasi yang lowong. Misalkan dari UPD tersebut ada yang pensiun dan sebagainya. Dan juga yang kedua, harus tersedia juga anggaran untuk menggaji mereka menjadi penuh waktu tersebut. Karena gaji P3K ini berasal dari APBD yang dibantu dari DAU ataupun dari dana pusat. Pengangkatan menjadi P3K penuh waktu tetap melalui usulan ke pemerintah pusat, meski tidak perlu mengikuti tes seleksi ulang. Namun, proses pengangkatan P3K paruh waktu tetap disesuaikan dengan ketersediaan formasi dan kebutuhan pemerintah daerah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 55.658 anak di Kabupaten Batanghari telah mendapatkan Kartu Identitas Anak. Penerbitan Kartu Identitas Anak akan terus dimaksimalkan untuk kelengkapan dokumen kependudukan kepada anak. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya mempercepat proses penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA. Percepatan KIA dilakukan agar seluruh anak bisa memperoleh dokumen identitas yang menjadi persyaratan berbagai layanan publik, mulai dari pendaftaran sekolah hingga pengajuan beasiswa. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari Reflizer mengatakan, hingga bulan November 2025, capaian KIA telah mencapai 63,86% atau 55.658 anak. Dari jumlah 87.159 anak wajib KIA berusia 0-17 tahun. Percepatan ini dilakukan melalui berbagai kolaborasi lintas sektor untuk bisa memaksimalkan percepatan data kependudukan bagi anak. 63,86% sudah memiliki KIA, karena KIA ini kan tidak direkam. Cuman cetak KIA diinput dari KK yang ada. Reflizer menambahkan salah satu upaya percepatan yang dilakukan yakni dengan inovasi program penerbitan 3 dokumen sekaligus kartu keluarga, akta kelahiran, dan KIA bagi setiap bayi yang baru lahir. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. 52 wisudawan STIE Jambi resmi mendapatkan gelar sarjana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Jambi menggelar wisuda sarjana ke-22. Pada wisuda tahun ini, STIE Jambi mewisuda 52 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari program studi manajemen dan akuntansi. Wisuda bukan akhir dari perjuangan dalam menempuh pendidikan. Namun, awal perjalanan sesungguhnya di dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan penuh haru dan bangga, sejak pagi, para wisudawan-wisudawati dan orang tua datang memenuhi tempat berlangsungnya prosesi wisuda. Sebagai salah satu universitas swasta tertua di Provinsi Jambi, STIE Jambi kembali menggelar sidang senat terbuka wisuda sarjana ke-22. Wisuda ini diikuti 52 wisudawan-wisudawati yang terdiri dari 40 wisudawan-wisudawati dari program studi manajemen dan 12 wisudawan-wisudawati dari program studi akuntansi. Ketua STIE Jambi, Mustafa Lutfi, mengatakan wisuda ke-22 ini menjadi agenda penting dalam dunia akademik. Wisuda merupakan momen penting bagi mahasiswa setelah dinyatakan memenuhi seluruh syarat kelulusan dalam menempuh studi di kampus. Selain mengapresiasi capaian yang diraih seluruh lulusan, Mustafa Lutfi juga mendorong seluruh lulusan agar tidak hanya mengejar karir, namun juga berkontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Mustafa Lutfi berharap seluruh lulusan STIE Jambi dapat menjaga integritas, profesional, dan terus mengembangkan diri. STIE Jambi melaksanakan wisuda yang ke-22 bertempat di Hotel Abadi Jambi. Jumlah wisuda hari ini adalah 52 orang, baik dari manajemen 40 orang dan 12 orang dari akuntansi. Harapan kita semoga mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat umum, baik untuk mengembangkan kampus maupun kepentingan masyarakat dan bangsa. Wali Kota Jambi, Maulana, mengapresiasi lahirnya generasi muda berpendidikan tinggi dan mengajak lulusan agar ikut berkontribusi membangun daerah melalui inovasi dan pengabdian. Maulana menekankan pentingnya peran generasi muda berpendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan pelayanan publik. Pemerintah Kota Jambi membuka ruang bagi seluruh lulusan untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi membutuhkan ide, inovasi, dan semangat dari seluruh lulusan dan generasi muda. Alhamdulillah saya hadir dalam kegiatan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi yang mewisuda 52 wisudawan-wisudawati. Kami berterima kasih karena Kota Jambi saat ini indeks pembangunan manusianya meningkat terus. Sekarang sudah di atas 82. Ini tidak terlepas dari peranan dunia perguruan tinggi yang terus menciptakan sumber daya manusia. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga baik. Inilah peluang kita ke depan untuk membangun Kota Jambi sebagai pusat perdagangan jasa yang bisa inklusif untuk semua masyarakat. Selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Salah seorang wisudawati, Rada Hidayah, menyampaikan pengalaman dan kesan mendalam selama menempuh pendidikan di STIE Jambi. Di STIE Jambi, Rada Hidayah mengaku diajari untuk memahami dan mengerti setiap mata kuliah. Dengan semangat baru, para lulusan STIE Jambi bersiap melangkah ke dunia kerja, membawa ilmu, harapan, dan semangat untuk membangun bangsa. Rada Hidayah mengajak seluruh lulusan untuk tidak hanya mengejar prestasi, namun juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Kesan dan pesan saya selama berkuliah di STIE Jambi sungguh-sungguh menyenangkan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini saya tidak hanya mendapatkan dosen dan teman, tapi saya mendapatkan orang tua, mendapatkan saudara, mendapatkan pelajaran hidup yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk kedepannya. Di sini kami diajari untuk memahami, bukan hanya untuk mengerti. Jadi saya sangat beruntung dan merasa sangat bahagia bisa berkuliah di STIE Jambi. Jadi teman-teman jangan ragu, ayo kuliah di STIE Jambi.
Wisuda ke-22 STIE Jambi tahun ini diharapkan dapat menjadi momen kebangkitan generasi muda untuk siap terjun ke dunia kerja dan ikut membangun perekonomian daerah khususnya di Kota Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi menggelar silaturahmi kebangsaan bersama ulama besar Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Acara yang digelar pada Sabtu malam di lapangan Polda Jambi ini mengusung tema peningkatan iman dan takwa untuk mendukung pelayanan Polda Jambi kepada masyarakat. Polda Jambi menggelar silaturahmi kebangsaan bersama ulama terkemuka Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya pada Sabtu malam di lapangan Polda Jambi. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan iman dan takwa untuk mendukung pelayanan Polda Jambi kepada masyarakat. Pauru Penum Bid Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan Habib Lutfi merupakan ulama besar bangsa yang selalu menjadi teladan dalam menumbuhkan cinta tanah air dan semangat persatuan. Silaturahmi ini menjadi penguat profesionalisme, integritas, dan spiritualitas anggota Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi tujuan silaturahmi kebangsaan dilaksanakan ini ialah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di Polda Jambi agar lebih baik. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi Polda Jambi yang telah menggelar silaturahmi kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan spiritual, moral, dan kebangsaan antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Saya bangga, Bu sekalian, kenapa? Pak Kapolda ini salah seorang yang cinta ulama. Bapak Ibu, kita ini banyak kelemahan, banyak hilaf kita. Tapi kalau cinta ulama saja, itu luar biasa. Apalagi Abah ini, tugasnya itu tidak hanya berdoa untuk pribadi, tapi untuk umat se-Indonesia ini. Dalam tausiahnya, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan persatuan nasional. Menjaga tanah air merupakan tanggung jawab seluruh warga. Kerukunan dan kedamaian masyarakat Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya minuman jamu kini bertransformasi menjadi minuman trendy digemari lintas generasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ruang terbuka hijau kini tak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, namun juga menjadi ruang rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Ruang terbuka hijau kini semakin berperan dalam membentuk masyarakat yang peduli dan sadar akan pentingnya kelestarian alam bagi masa depan. Ruang terbuka hijau RTH kini tidak hanya menjadi tempat melepas penat, namun juga sarana edukasi lingkungan yang menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Di tengah padatnya aktivitas dan minimnya lahan hijau, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi oase bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Di ruang terbuka hijau Tapa Malenggang, setiap akhir pekan ratusan pengunjung memanfaatkan area terbuka ini untuk berolahraga, rekreasi keluarga, hingga belajar mengenal jenis-jenis tanaman yang dilestarikan. Fasilitas yang tersedia semakin lengkap, mulai dari jalur jogging, taman bermain anak, hingga zona edukasi lingkungan. Salah seorang mahasiswa Muhammad Firdaus mengatakan, destinasi berkonsep alam perlu diperbanyak untuk mendukung kebutuhan rekreasi masyarakat. Selain manfaat sosial, ruang terbuka hijau juga memberikan manfaat terhadap lingkungan.
Dengan fungsi ganda sebagai tempat rekreasi dan edukasi lingkungan, ruang terbuka hijau kini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan dan masyarakat yang peduli alam. Alza, TVRI Jambi, melaporkan. Cafe Lairi Kabupaten Batanghari hadir sebagai destinasi kuliner ala Bali. Wisata kuliner yang menawarkan suasana tropis yang indah dan spot Instagramable ini menjadi tempat favorit untuk menikmati senja dan berkumpul dengan keluarga. Cafe Lairi yang berada di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, hadir sebagai destinasi wisata kuliner baru. Wisata kuliner ini memadukan suasana tropis ala Bali dengan kenyamanan ruang berkumpul bersama keluarga. Kafe yang buka mulai pukul 7.30 hingga 23 waktu Indonesia Barat ini langsung memikat para pengunjung, khususnya bagi kalangan Gen Z. Selain desain saung tradisional khas Bali, kafe ini juga menyuguhkan nuansa nan indah dan Instagramable. Memasuki area kafe, tiupan angin sore dan tata ruang tropis menyambut pengunjung yang datang. Setiap sudut yang tertata indah membuatnya menjadi spot favorit untuk berfoto dan menikmati langit senja. Kafe ini menonjolkan kekayaan kuliner lokal, mulai dari ikan sema khas Kerinci hingga menu stik yang menjadi pilihan pengunjung kaula muda. Ragam hidangan yang dihadirkan juga menjadikan kafe ini ramai dikunjungi berbagai kalangan. Tak hanya anak muda, banyak keluarga yang datang untuk bercengkrama, menyeruput kopi lokal, atau hanya sekedar bersantai di saung tropis yang nyaman. Marketnya, pasarnya lebih mengarah ke keluarga. Jadi rombongan keluarga datang seperti ini, dan juga makanya kita sediakan tempat saung-saung itu kan cocok sekali buat keluarga makan di sini. Dan juga slogan kita, makan enak dan ngopi di atas sawah. Di kafe ini, segala sesuatu terasa lebih menyenangkan. Pengunjung menemukan kehangatan kecil yang membuat hati enggan pulang. Alza, TVRI Jambi melaporkan. Produk kerajinan lokal menjadi sumber pendapatan warga Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo. Salah satu produk kerajinan lokal yang berkembang yakni sale pisang. Di sebuah dapur sederhana di sudut Kabupaten Bungo, aroma gurih keripik pisang Sarawak menyeruak sejak pagi. Disinilah UMKM Sardila tumbuh, mengolah pisang Sarawak khas daerah menjadi camilan renyah yang mulai digemari masyarakat. Berawal dari ide memanfaatkan kearifan lokal, pelaku UMKM Pisang Sale Novia, Sardila, mengolah pisang Sarawak menjadi produk camilan. Dengan bahan baku utama pisang dari kebun-kebun warga, proses produksinya tetap mempertahankan cara tradisional. Pisang dipilih dari tingkat kematangan terbaik, diiris tipis, lalu digoreng dengan teknik khusus, agar teksturnya tetap renyah tanpa menyerap banyak minyak. Pisang itu awalnya, pisang Sarawak ini di sini dulu tidak ada harganya, tidak laku. Tidak bisa dijual karena untuk makan burung ataupun untuk bikin makanan-makanan ini. Nah, dari situlah timbul keinginan untuk mencoba membuat sale pisang. Nah, kita belajar sedikit-sedikit. Awalnya kita itu dari toko mentari, kita taruhnya aja 10 bungkus dengan modal mungkin 100.000, lebih kurang 100.000. Nah, kita taruh di mentari itu dengan 10 bungkus itu, sehari itu habis. Nah, dari situlah timbul keinginan, timbul semangat untuk membuat sale pisang ini. Usaha rumahan yang dahulu hanya memproduksi puluhan bungkus produk per minggu ini, kini mampu menghasilkan ratusan bungkus dengan varian rasa yang beragam. Dengan sentuhan inovasi, Sardila menghadirkan kemasan modern agar lebih mudah masuk ke pasar retail. Varian seperti original, manis, pedas manis, hingga balado menjadi pilihan pelanggan yang terus meningkat. Selain memberi nilai tambah bagi hasil kebun warga, UMKM ini juga membuka peluang kerja bagi ibu-ibu sekitar. Kehadiran UMKM Pisang Novia menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi desa. Dari dapur sederhana menuju pasar yang lebih luas, UMKM Sardila terus menunjukkan bahwa kreasi lokal tak kalah berkualitas. Keripik pisang Sarawak
menjadi identitas rasa daerah, sekaligus langkah kecil menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Mokriandi, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap makanan cepat saji, sebuah usaha lokal di kota Jambi menawarkan alternatif sehat melalui inovasi minuman jamu yang dikemas secara modern. Tidak lagi berkonotasi kuno, jamu yang dikemas lebih kekinian di rumah jamu si rempah ini menjadi tujuan baru generasi muda untuk menikmati minuman sehat berisi rempah-rempah. Kekinian dan jauh dari kesan kuno, minuman tradisional jamu kini bertransformasi menjadi minuman trendy yang digemari lintas generasi. Disajikan dengan visual yang menarik, jamu bukan lagi sekedar ramuan pahit warisan nenek moyang, melainkan gaya hidup baru yang sehat dan modern. Jauh dari kesan kuno, pengelola rumah jamu si rempah menyulap jamu menjadi minuman yang enak, segar, dan tetap mempertahankan manfaat rempah di dalamnya. Bermula dari penjualan online 2 tahun lalu, kini usaha ini berkembang menjadi sebuah kafe rempah yang telah berjalan 1 tahun terakhir. Tidak hanya menjual jamu segar, pengelola rumah jamu si rempah juga menyediakan layanan catering jamu untuk kebutuhan harian. Dalam 1 hari, produksi minuman jamu dapat mencapai 90 liter. Tidak hanya berhenti di situ, pengelola rumah jamu si rempah juga terus melakukan inovasi dengan menghadirkan menu baru berbasis kopi rempah. Latar belakang membuat kafe seperti yang herbal ini itu punya visi. Nah, visinya itu menghadirkan minuman dan makanan yang sehat, yang berkualitas gitu. Nah, misinya itu kita menghidangkan minuman jamu yang enak dan mempertahankan manfaat dari rempah yang digunakan gitu. Terus juga memberikan pengalaman yang baru gitu. Dan ini kan pertama di Jambi kita buatnya gitu. Yang berbeda saat kita minum jamu tuh kan orang kan identik kalau minum jamu tuh ya mindsetnya, pikirannya tuh pahit. Nah tapi kita ini cara baru dengan minum jamunya seperti ini. Dengan konsep kafe kekinian, pangsa pasar usaha jamu menyasar generasi milenial hingga generasi alpha. Meski sasaran pelanggannya anak muda, namun tidak jarang anak muda ini datang bersama orang tuanya. Semenjak ada si rempah, halangan saya rutin setiap bulan. Biasanya saya hampir 1 tahun nggak pernah halangan. Semenjak minum si rempah, alhamdulillah sekarang setiap bulan. Itu yang saya senang semenjak ada si rempah. Badan saya segar, alhamdulillah. Yang paling penting halangan saya rutin, alhamdulillah. Dari ramuan tradisional hingga menjadi minuman sehat dan modern, jamu kini tampil lebih dekat dengan generasi muda. Dengan inovasi, kemasan menarik, dan cita rasa yang bersahabat di lidah, rumah jamu si rempah tidak hanya menghidupkan kembali tradisi, namun juga membuka peluang besar bagi industri minuman herbal lokal di kota Jambi. Aryo Furi, TVRI Jambi melaporkan. Di jantung Kabupaten Batanghari ada sebuah tempat yang menjadi kebanggaan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pusat oleh-oleh Batanghari menjadi sentra yang tak hanya menawarkan oleh-oleh, namun juga menjadi rumah bagi pelaku UMKM. Pusat oleh-oleh Batanghari hadir sebagai ruang baru bagi UMKM lokal. Pusat oleh-oleh ini menjadi tempat di mana wisatawan dapat menemukan rasa, warna, dan cerita produk lokal bumi serentak bak regam. Di tempat yang berada di depan rumah dinas Bupati Batanghari inilah, puluhan pelaku UMKM menggantungkan harapan, memamerkan produk unggulan yang lahir dari tangan-tangan kreatif pelaku UMKM. Selain aneka makanan, Pusat Oleh-oleh Batanghari juga menjajakan kerajinan tangan dan batik khas daerah. Pilihan makanan seperti keripik pisang, ubi, jamur crispy, dan brownies kering dijual dengan harga yang terjangkau, mulai Rp13.000 hingga Rp25.000. Pusat Oleh-oleh Batanghari bukan hanya tempat belanja, namun juga rumah dan ruang bagi pelaku UMKM tumbuh dan berkembang, serta bukti bahwa kreativitas lokal mampu bersaing di pasar modern. Pusat oleh-oleh yang buka setiap hari mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat ini telah menjadi titik temu antara perjalanan dan karya, di mana setiap wisatawan dapat membawa pulang oleh-oleh produk UMKM yang syarat cerita. Alza, TVRI Jambi melaporkan.
Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karaniliana. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.